Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rosa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah umum dan masalah penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata masalah, dan selain itu kita juga menemukan atau mengalami masalah, baik masalah yang bersifat ringan maupun masalah yang bersifat berat. Selanjutnya, pengertian masalah secara umum yaitu masalah adalah suatu persoalan atau kendala yang harus diselesaikan, atau dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan kejadian yang diharapkan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksana, antara rencana dan pelaksana. Menurut James Storr, masalah suatu situasi menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Selanjutnya, mencari masalah penelitian yang benar. Banyaknya masalah penelitian membuat peneliti harus menentukan masalah yang layak untuk ditelitinya. Untuk menentukan masalah penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menentukan topik dari penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, barulah peneliti dapat menentukan masalah penelitian. Beberapa pertimbangan mencari masalah penelitian yang benar yaitu yang pertama, masalah masih baru, belum pernah diungkap atau diteliti oleh orang lain, dan masalah masih hangat di masyarakat. Yang kedua, aktual, masalah yang diteliti benar-benar terjadi di masyarakat. Yang ketiga, praktis, artinya bermanfaat atau memiliki nilai manfaat praktis. Yang keempat, memadai, ruang lingkup dari penelitian tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti, yaitu peneliti mempunyai kemampuan di bidang yang akan ditelitinya. Keenam, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dan yang terakhir, ada yang mendukung. Untuk penelitian dari awal hingga akhir diperlukan dana. Nah, untuk itu harus ada dana dan harus ada yang mendukung dari penelitian. Selanjutnya, memilih masalah penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu pertama, mengidentifikasi lingkup masalah, kedua, bekerja pada suatu tim proyek penelitian, yang ketiga, membaca literatur, yang keempat, meneliti teori-teori yang sudah ada, dan yang kelima, melakukan replikasi penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis dan cara merumuskan masalah. Jenis-jenis masalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dibagi tiga. Pertama, permasalahan deskriptif. Contohnya, bagaimana sikap masyarakat Rancangkaleng Kabupaten Sumedang terhadap KB Mandiri. Kedua, permasalahan komparatif. Contohnya, mana yang lebih tinggi prestasi siswa anak guru dengan anak wira swasta. Yang C, atau ketiga, permasalahan asosiatif, yaitu menyangkut hubungan simetris atau korelasi sejajar. Kedua, hubungan klausal, dan ketiga, hubungan interaktif. Selanjutnya, cara memilih masalah penelitian yang benar. Pertama, kriteria masalah penelitian yaitu memiliki nilai penelitian. Kedua, memiliki visibilitas. Kedua, faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya data dan metode. Dua, batas-batas masalah. Tiga, adanya alat. Empat, adanya biaya. Lima, tidak bertentangan dengan hukum. Dan enam, sesuai dengan kualitas penelitian. Rumusan masalah penelitian yang baik. Pertama, bersifat orisinil, dapat berguna, dapat diperoleh dengan cara ilmiah, jelas dan padat, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bersifat etis. Sumber masalah penelitian. Pertama, buku bacaan dan laporan hasil penelitian, pengamatan sepintas, pernyataan pemegang otoritas, perasaan atau intuisi. Kelima, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana dan tujuan yang jelas. Kedua, peneliti memperoleh jumlah data dan berusaha merumuskan masalah penelitian dengan data yang tersedia. Ketiga, merumuskan masalah penelitian dalam bentuk yang sangat umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi dan kesimpulan hasil. Keempat, menemukan masalah tanpa menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Kelima, memilih masalah yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pembacaan masalah praktis.